Recording in progress. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber Bapak Ketua. Apaan Pak Dokter, sejarah Islam Kenapa? atau studi naskah? Studi naskah. Oh iya, di panel nih. Oh iya, Ustaz. Di panel sudah sejarah Islam Indonesia langsung presentasi juga naskah. Bisa? Ya, Oh, iya. bisa Pak Dokter. Oh ya, oke. Share dua-dua anunya nah. Iya Pak Dokter. PPT-nya di grup. Sudah ada di grup itu Pak Dokter. Sudah ada di grup. Oh, jadi satu grup saja nah. Iya Pak Dokter. Islam Indonesia, sejarah Indonesia dengan naskah. Jadi, oke. Baik, kita beri kesempatan kepada narasumber. Kenapa ada pantulan ini? Suara. Untuk mempresentasikan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdihi, wassalatu wassalamu ala khairi halqihi, Muhammadin rasulihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih Pak Dokter dan teman-teman sekalian yang sudah ada di ruang Zoom. Kali ini saya mendapatkan giliran pertama untuk menyajikan satu kepustakaan sebagai bagian dari studi naskah sejarah. Dan naskah yang saya pilih karena yang lalu sejarah Kota Mekah yang ditetapkan oleh Pak dosen tidak saya temukan kepustakaannya baik di perpustakaan universitas maupun di toko buku, dan akhirnya saya memohon agar menggantinya dengan kitab Sirah Nabawiyah yang judul aslinya adalah Kitab Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Jadi mungkin ada juga di kepustakannya Pak Dokter. Mohon maaf, ini saya perlihatkan bukunya Pak Dokter. Ini bagaimana sih? Kebetulan saya punya dua buku ini Pak Dokter. Jadi judulnya Sirah Nabawiyah, tapi yang akan saya ulas ini yang terbitan terakhir yang diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Jadi kitab Sirah Nabawiyah ini merupakan kajian historiografi sirah Nabi Muhammad SAW yang sebetulnya dikarang sebagai hasil dari lomba penulisan Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabita Alam Islami, dan buku ini oleh para ulama Mekah yang menjadi jurinya ditetapkan sebagai juara satu lomba penulisan kitab Sirah Nabawiyah. Jadi bismillah, tujuan presentasi mengenal penulis Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, memahami karakteristik buku, menjelaskan struktur isi buku, mengidentifikasi poin penting, dan kemudian menilainya dalam kaitannya dengan relevansi akademik.
Pertama terkait Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau lahir di Al-Mubarakpur, India, pada tahun 1943. Beliau selain sebagai seorang sejarawan, beliau juga dikenal luas sebagai muhaddis, ahli hadis, dan mengajar di berbagai lembaga pendidikan Islam, dan dikenal luas karena kepakaran dalam hadis dan studi sejarah Islam. Beliau wafat pada tahun 2006. Beberapa karyanya yang penting adalah selain kitab Ar-Rahiqul Maktum, beliau juga menulis kitab Al-Misbah Al-Munir fi Tafsir Ibnu Katsir. Jadi latar belakang kepenulisan, pada tahun 1976 Muslim World Liga Dunia Muslim menyelenggarakan sayembara penulisan sirah nabawiyah, dan kitab ini Ar-Rahiqul Maktum keluar sebagai juara pertama. Dan kemudian hasil karya tulisnya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri ini diterbitkan dan diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Makna pentingnya menunjukkan pengakuan internasional terhadap kualitas ilmiah dan metodologi buku. Jadi lomba itu sendiri diikuti oleh 1.000 lebih naskah, dan kitab Ar-Rahiqul Maktum keluar sebagai juara pertama. Kemudian makna buku. Jadi judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum. Secara harfiah berarti minuman surga yang tersegel atau nektar yang tertutup rapat. Istilah ini diambil dari Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 25. Mereka diberi minum dari khamar murni yang disegel. Maknanya bahwa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai teladan yang murni, mulia, dan berharga bagi umat manusia. Metodologi historiografi yang diterapkan oleh penulis, pertama penyaringan sanad dan matang. Penulis menyaring riwayat berdasarkan standar kritis ilmu hadis dari ulama terkemuka. Kemudian penyajiannya moderat dan adil. Artinya penulis menghindari perdebatan mazhab yang bertele-tele dan menyajikan simpulan berdasarkan jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian teknis penulisannya mengacu kepada kronologi berkelanjutan, di mana pembahasan disusun sangat runut. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab klasik yang sering kali melompat dari satu fragmen sejarah ke fragmen sejarah lain, tak adanya jembatan narasi. Kemudian di dalam kitab tergambar integrasi konteks geografis, di mana menggabungkan pemahaman geografis, topografis Jazirah Arabia, dan psikologi sosial suku Arab dalam setiap analisis perang dan perjanjian yang terjadi. Ya, deskripsi umum buku, karakteristik utama, komprehensif, berbasis sumber klasik. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri mengambil sumber utama penulisan kitabnya dari Sirah Ibnu Hisam, kemudian kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan Tarikh Al-Tabari. Kemudian teknis penyusunan bukunya sistematis dan kronologis, mudah dipahami. Kemudian di dalam kitab tersebut kaya akan referensi hadis. Dalam hal ini mengacu kepada kitab-kitab hadis sahih, namun tetap analitis dan ringkas. Jadi kitab ini direkomendasikan, sasaran pembacanya adalah mahasiswa, peneliti, guru, ulama, ilmuwan, dan masyarakat umum. Kemudian kerangka isi buku secara kronologis mulai dari kondisi Arab pra-Islam hingga peristiwa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum buku atau kitab terbagi menjadi kondisi Jazirah Arabia sebelum Islam, nasab dan kelahiran Nabi, masa kanak-kanak dan remaja Nabi, masa kenabian di Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian dilanjutkan dengan periode Madinah, kemudian beberapa kali terjadi peperangan, dan di sana ada diplomasi,
kemudian terjadi Fathu Mekah, Haji Wada, kemudian ditutup oleh wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, secara skema dapat kita lihat diagram kerangka isi buku. Di sana ada 4 fase: fase pra-Islam, fase Mekah, fase Madinah, dan fase akhir. Fase pra-Islam menggambarkan atau mengulas tentang geografi Jazirah Arab, silsilah suku, nasab suci Nabi, kelahiran Nabi, hingga masa muda sebelum kenabian. Kemudian dilanjutkan dengan fase Mekah, turunnya wahyu, dakwah sir atau dakwah rahasia, penindasan kaum Quraisy, kemudian terjadi boikot min awal, kemudian dilanjutkan dengan hijrah Habasyah, kemudian Taif, kemudian terjadi Isra Mi'raj, hingga terjadinya Baiat Akabah. Kemudian berlanjut ke fase Madinah, di sana terjadi rekonstruksi sosial, membangun masjid dan piagam Madinah, beberapa kali terjadi peperangan, kemudian terjadi diplomasi antar negara, hingga kemudian ke Mekah dalam upaya pembebasan Mekah atau Fathu Mekah. Kemudian fase akhir, di mana terjadi peristiwa Haji Wada, Nabi memberikan khutbah perpisahan, kemudian sakitnya Nabi, kemudian berlanjut ke wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan baru dan warisan syariat. Jadi secara sederhana, timeline fase strategis hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat di sini. Tahun Gajah, tahun 571 Masehi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian wafatnya sang ibu Aminah pada saat usia beliau 6 tahun, lalu disusul kakeknya Abdul Muthalib, kemudian disusul lagi dengan meninggalnya pamannya Abu Talib. Kemudian periode kenabian tahun 610 Masehi, menerima wahyu pertama di Gua Hira. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Awal mula revolusi akidah di Mekah selama 13 tahun dakwah sir yang dirasakan sebagai dakwah yang paling berat. Kemudian berlanjut ke masa hijrah 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah, terjadi peristiwa perpindahan ke Yatsrib. Yatsrib ini nama kuno dari Madinah. Kemudian berdirinya Daulah Islamiyah yang berdaulat secara politik dan militer. Kemudian berlanjut ke fase Fathu Makkah 630 Masehi atau 8 Hijriah. Terjadi pembebasan kota Mekah tanpa pertumpahan darah masif. Kemudian pembersihan berhala di Ka'bah, pengampunan massal, dan puncaknya adalah ekspansi Islam. Kemudian di sini saya menyajikan infografik beberapa peperangan utama yang di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlibat langsung, yaitu Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, 313 Muslim melawan 1000 Quraisy, pembuktian taktik barisan rapat, pemetaan logistik air, kemenangan mutlak yang mengangkat prestise politik Madinah di hadapan bangsa Arab. Kemudian terjadi lagi Perang Uhud setahun setelahnya, tahun 3 Hijriah, 700 Muslim melawan 3000 Quraisy. Di sini pelajaran taktis tentang pentingnya kepatuhan rantai komando. Di sana ada terjadi kasus pemanah di Bukit Uhud, kemudian dievaluasi mentalitas dan pembersihan internal dari kaum munafik. Kemudian 2 tahun setelahnya lagi terjadi Perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Di sana ada strategi defensif Farid, ide dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Kemudian keberhasilan intelijen memecah belah musuh, mengakhiri inisiatif serang kaum Quraisy selamanya. Kemudian
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai negarawan menjalankan diplomasi strategis, yaitu pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Al-Mubarakfuri menyebut perjanjian ini sebagai kemenangan yang nyata, walaupun secara sahir merugikan umat Islam. Perjanjian ini sebetulnya memberikan pengakuan de jure bagi Daulah Madinah. Kemudian gencatan senjata yang terjadi selama 10 tahun sebenarnya memberikan ruang aman bagi dakwah Islam untuk masuk ke seluruh penjuru jazirah tanpa ketakutan perang. Kemudian Nabi juga dalam kitab tersebut melakukan surat menyurat kepada beberapa raja pada tahun 7 Hijriah. Pertama dia surati Kaisar Heraklius, Raja Romawi, dan di mana surat dibaca dengan penuh pertimbangan akademis dan politik. Kemudian Nabi juga menyurati Raja Kisra atau Persia, di mana surat Nabi dirobek yang berujung pada keruntuhan Imperium Persia di kemudian hari. Kemudian Nabi juga menyurati Mukaukis, Raja Mesir, dan Najasyi, Raja Ethiopia, yang merespon dengan penuh hormat dan Nabi diberikan hadiah diplomatik. Selanjutnya saya merinci beberapa halaman-halaman pembahasan yang ada dalam kitab Sirah Nabawiyah atau kitab Ar-Rahiqul Maktum. Pertama, Syekh Safiur Rahman menjelaskan tentang letak geografis Arab dan kondisi penduduknya, itu di halaman 39. Kemudian berlanjut ke pembahasan kekuasaan dan emirat di kalangan Arab, halaman 52. Kemudian dia menjelaskan agama-agama yang ada di bangsa Arab, halaman 71. Dia juga menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah di halaman 86 dan menjelaskan nasab dan keluarga Nabi di halaman 95, dan berlanjut penjelasan tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian di halaman 103. Kemudian ada penjelasan tentang di bawah naungan kenabian dan kerasulan di halaman 131. Di sana ada perintah melaksanakan dakwah dan materi dakwahnya tercantum di halaman 142. Kemudian ada periode dan tahapan dakwah. Tahapan pertama yang kita sebut sebagai dakwah sir itu di halaman 146 sampai halaman 147. Kemudian berlanjut di tahapan dakwah kedua, dakwah secara terang-terangan, halaman 153. Kemudian kaum Quraisy melakukan pemboikotan total terhadap keluarga Nabi, dijelaskan di halaman 213. Kemudian berlanjut dengan tahun kesedihan, halaman 222. Kemudian tahapan ketiga, dakwah Islam berlanjut di luar kota Mekah, halaman 241. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang dijelaskan di halaman 263. Kemudian terjadi Baiat Akabah pertama, halaman 273. Kemudian berlanjut Baiat Akabah kedua, halaman 279. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, dijelaskan di halaman 303. Kemudian Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan tentang kehidupan Nabi sewaktu di Madinah di halaman 337. Kemudian Nabi membangun masyarakat baru, halaman 348. Nabi melakukan perjanjian dengan Yahudi, halaman 359. Kemudian dampaknya terjadi perlawanan berdarah, halaman 362, dan puncaknya terjadi perang Badar Kubra, halaman 379. Berlanjut pada kegiatan militer antara perang Badar dan perang Uhud, itu dijelaskan dalam halaman 430, dan efeknya terjadi konspirasi untuk membunuh Nabi, itu dijelaskan pada halaman 434, dan terjadi kemudian perang yang disebut perang Bani Kainuka, dijelaskan pada halaman 438, yang berlanjut pada perang Uhud, halaman 456, dan ekspedisi perang antara perang Uhud dan Ahzab, halaman 523, kemudian berlanjut di perang Ahzab, halaman 543, kemudian berlanjut lagi perang Bani Quraisyah, halaman 562, kemudian terjadi banyak kegiatan militer setelah perang Bani Quraisyah, halaman 572, peperangan Bani Mustalak atau yang disebut juga perang
Al-Muraisi halaman 581. Kemudian berlanjut dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah halaman 600. Kemudian tahapan kedua, babak baru dalam kehidupan Nabi, dijelaskan dalam halaman 622. Dilanjutkan dengan Nabi mengirim surat ke beberapa raja, halaman 624. Kemudian terjadi banyak kegiatan militer setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, termasuk perang di sini adalah perang Gabah atau yang disebut juga perang Sukarat, halaman 647. Masih berlanjut di perang Khaybar dan Wadul Qura, halaman 650. Kemudian ada penjelasan tentang sisa-sisa peperangan dan satuan pasukan yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, dijelaskan pada halaman 674. Kemudian terjadi Umrah Qada, halaman 680. Terjadi perang Mu'tah, halaman 686. Kemudian dampaknya yang paling cemerlang adalah penaklukan kota Mekah yang dijelaskan Safiur Rahman Al-Mubarak Puri pada halaman 698. Kemudian memasuki tahapan ketiga kehidupan Nabi dalam sirah Nabawiyah ini adalah seperti yang dijelaskan pada halaman 732, dan setelahnya terjadi perang Hunain pada halaman 733. Dijelaskan juga pengiriman duta dan satuan perang sepulang dari penaklukan Mekah pada halaman 750. Dan setelahnya lagi terjadi perang Tabuk yang dijelaskan dalam buku halaman 759. Kemudian Syekh Safiur Rahman memberikan deskriptif tentang peperangan pada masa Rasulullah pada halaman 778. Kemudian pada halaman 782 dijelaskan bahwa manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, dalam hal ini Islam, dan inilah yang menjadi bukti keberhasilan dakwah Islam dan pengaruhnya bisa dilihat pada penjelasan halaman 801. Kemudian terjadi Haji Wada, dijelaskan pada halaman 804. Kemudian Nabi kembali ke haribaan ilahi, dijelaskan pada halaman 815. Syekh Safiur Rahman juga memberikan penutup tentang penjelasan bagaimana rumah tangga Nabawi pada halaman 829, sekaligus menggambarkan sifat dan akhlak Nabi pada halaman 843. Kitab Sirah Nabawiyah yang judul aslinya adalah Kitab Ar-Rahiqul Maktum, terdiri atas 864 halaman. Yang versi terjemahannya yang terakhir diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura di Indonesia, dan terbitan yang saya pegang ini terbitan Desember 2009, yang berarti merupakan cetakan ke-22. Nah, sebagai kesimpulan, buku Sirah Nabawiyah atau Kitab Ar-Rahiqul Maktum merupakan salah satu karya ulama paling penting dan layak menjadi referensi utama studi naskah tarikh Islam atau sejarah Islam. Demikian Pak Dokter dan teman-teman sekalian yang ada di ruang Zoom. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sejarah Islam Indonesia, Pak ya. Oh, siap Pak Dokter. Screenshot lagi nanti 2-3 kali. Oh iya Pak Dokter. Siapa sejarah Indonesia? Masih saya Pak Dokter. Wah, hebat ini Pak Ketua. Silakan. Jangan panjang sekali Pak penjelasannya. Iya Pak Dokter. Saya buka dulu filenya Pak Dokter. Iya, iya, iya.
Ya, terima kasih teman-teman masih bertahan. Kali ini saya menyajikan presentasi makalah. Belum ya? Sudah terlihat di layar? Ya, sudah. Sudah ya? Ya, presentasi kali ini merupakan makalah yang menjadi tugas kita di mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Dan kali ini saya menyajikan makalah yang berjudul Hari Angkatan Bersenjata dan Resolusi Jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, menelaah relasi ulama, nasionalisme dan pertahanan negara dalam sejarah Indonesia. Diawali bab 1 pendahuluan, bagian A latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran ulama dan santri dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Salah satu momentum paling penting dalam hubungan antara agama dan nasionalisme Indonesia adalah lahirnya resolusi jihad yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1945. Resolusi jihad tersebut menjadi tonggak historis yang tidak hanya menggerakkan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuatan spiritual dan ideologis umat Islam turut membentuk fondasi pertahanan negara Indonesia. Di sisi lain, sejarah militer Indonesia juga mengenal momentum Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dahulu dikenal dengan singkatan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dahulu diperingati sebagai simbol persatuan seluruh kekuatan pertahanan negara. Hari tersebut berkaitan erat dengan sejarah Tentara Nasional Indonesia yang lahir dari perjuangan rakyat, termasuk laskar-laskar santri yang bergerak atas dasar panggilan jihad mempertahankan tanah air. Dengan demikian, terdapat hubungan historis yang sangat kuat antara resolusi jihad yang diprakarsai Kiai Haji Hashim Asy'ari dan perkembangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam konteks historiografi nasional, pembahasan mengenai Hari Angkatan Bersenjata dan resolusi jihad menjadi penting karena menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan semata hasil gerakan politik modern, melainkan juga buah dari mobilisasi religius yang digerakkan para ulama. Selain itu, tema ini relevan untuk memahami konstruksi nasionalisme Indonesia yang bersifat religius, plural, dan berbasis pada semangat mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban moral dan keagamaan. Kemudian pada bab pembahasan, bab 2 pembahasan, bagian A menjelaskan tentang sejarah Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bahwa Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa Orde Baru diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Hal ini bertepatan dengan lahirnya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. TKR kemudian berkembang menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, lalu berubah kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pada masa itu, istilah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, digunakan untuk menyatukan unsur militer dan kepolisian dalam satu struktur pertahanan dan keamanan negara. Pembentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berlangsung dalam situasi yang sangat kompleks, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki tentara nasional yang mapan. Pemerintah pada awalnya membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai organisasi keamanan rakyat, namun dengan meningkatnya ancaman dari tentara sekutu dan Belanda mendorong pembentukan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Dalam perkembangannya, kekuatan bersenjata Indonesia tidak hanya berasal dari bekas tentara Peta dan Heiho, tetapi juga berasal dari laskar-laskar rakyat dan kelompok santri. Banyak pesantren di Jawa dan Madura menjadi basis perjuangan bersenjata. Para ulama memandang bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagai kewajiban agama.
Oleh karena itu, keterlibatan kalangan pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan latar belakang resolusi jihad. Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau lahir di Jombang pada tahun 1871 dan dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Selain sebagai ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga dikenal sebagai tokoh nasionalis yang menentang kolonialisme Belanda maupun kolonialisme Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan, situasi politik Indonesia berada dalam kondisi genting. Pasukan sekutu yang diboncengi Nika Belanda mulai masuk ke berbagai wilayah Indonesia dengan alasan melucuti tentara Jepang. Kehadirannya ternyata diikuti upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia, sehingga ketegangan pun meningkat, terutama di Surabaya yang menjadi pusat perlawanan rakyat. Dalam situasi tersebut, para ulama dan tokoh masyarakat berkumpul di Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kemudian menghasilkan sebuah keputusan penting yang dikenal kemudian bernama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad pada dasarnya merupakan fatwa keagamaan yang mewajibkan umat Islam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah fardu ain bagi setiap muslim yang berada dalam radius tertentu dari medan perang. Sedangkan bagi umat Islam di luar wilayah tersebut, kewajibannya bersifat fardu kifayah. Jadi, lahirnya resolusi jihad memiliki akar teologis yang kuat. Kiai Haji Hashim Asy'ari berpandangan bahwa penjajahan bertentangan dengan ajaran Islam karena merampas kemerdekaan dan martabat manusia. Oleh karena itu, melawan penjajah dipandang sebagai bagian dari jihad fi sabilillah. Dalam konteks ini, jihad tidak dimaknai secara sempit, melainkan sebagai perjuangan mempertahankan hak dan kedaulatan bangsa. Kemudian isi dan makna resolusi jihad. Pertama, bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia dianggap sebagai pemerintahan yang sah dan wajib dibela. Ketiga, umat Islam diwajibkan melawan penjajah yang hendak merebut kembali Indonesia. Maka penting resolusi jihad terletak pada legitimasi religius terhadap perjuangan mempertahankan negara. Fatwa tersebut memberi dasar moral dan spiritual bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam perang melawan penjajah. Semangat jihad ini yang kemudian digaungkan para ulama dan berhasil membangkitkan keberanian rakyat, khususnya pada kalangan santri dan warga pesantren. Dalam konteks sosial politik, resolusi jihad juga memperlihatkan integrasi antara Islam dan nasionalisme Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak mempertentangkan agama dan negara, melainkan memandang keduanya sebagai satu kesatuan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi nasionalisme religius di Indonesia. Resolusi jihad juga menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia memiliki dimensi ideologis yang kuat. Para pejuang tidak hanya berjuang atas dasar patriotisme, tetapi juga berjuang atas nama keyakinan agama. Karena itu perlawanan rakyat Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan memiliki karakter yang unik dibandingkan dengan perjuangan nasional di banyak negara lain. Bagian D, resolusi jihad dan pertempuran Surabaya. Pengaruh terbesar resolusi jihad terlihat dalam pertempuran Surabaya pada November 1945, bahwa setelah ultimatum Inggris agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata ditolak. Kemudian pecahlah pertempuran besar antara rakyat Indonesia dengan pasukan sekutu. Seruan jihad dari para ulama berhasil menggerakkan ribuan santri dan masyarakat untuk turun ke medan perang. Banyak kiai pesantren mengirim murid-murid dan santri mereka untuk ikut bertempur. Bahkan sejumlah ulama turun memimpin perjuangan di lapangan. Pertempuran Surabaya kemudian menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi Indonesia.
Meskipun rakyat Indonesia mengalami banyak korban, perlawanan tersebut menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia tidak rela dijajah kembali. Semangat juang rakyat Surabaya akhirnya dikenal sebagai simbol heroisme nasional dan diperingati pada setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dalam banyak kajian sejarah, resolusi jihad dipandang sebagai faktor penting yang membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya. Tanpa dukungan moral dan religius dari para ulama, mobilisasi rakyat dalam skala besar mungkin tidak akan terjadi secara efektif. Bagian E, peran santri dan pesantren dalam pertahanan negara. Resolusi jihad juga menandai keterlibatan besar kalangan pesantren dan dalam sistem pertahanan negara Indonesia. Banyak santri bergabung dalam laskar-laskar perjuangan seperti Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Organisasi-organisasi ini menjadi bagian penting dari kekuatan bersenjata rakyat pada masa revolusi kemerdekaan. Kemudian bagian F, relevansi resolusi jihad dalam kehidupan kebangsaan. Bahwa pada masa kini, resolusi jihad memiliki relevansi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, revolusi jihad mengajarkan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan religius. Nasionalisme Indonesia tidak dibangun atas dasar etnisitas semata, melainkan atas dasar semangat perjuangan dan semangat persatuan dan perjuangan bersama. Kedua, resolusi jihad menunjukkan pentingnya persatuan antara ulama, rakyat, dan negara dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Dalam konteks kontemporer, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk penjajahan fisik, tetapi juga ancaman ideologi, disintegrasi sosial, radikalisme, dan perang informasi. Ketiga, resolusi jihad menjadi bukti historis bahwa Islam di Indonesia memiliki karakter moderat dan nasionalis. Para ulama Nusantara tidak memperjuangkan negara agama eksklusif, melainkan mendukung negara bangsa yang berlandaskan persatuan dan keadilan sosial. Ya, sebagai penutup, bahwa berdasarkan uraian mengenai Hari Angkatan Bersenjata dan Revolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dapat disimpulkan bahwa sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil sinergi antara kekuatan rakyat, ulama, santri, dan institusi militer yang berkembang pada masa revolusi kemerdekaan. Lahirnya Angkatan Bersenjata Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai pembentukan institusi pertahanan negara, tetapi juga sebagai manifestasi dari semangat kolektif bangsa dalam menjaga kedaulatan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, Hari Angkatan Bersenjata dan Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan dua aspek sejarah yang saling berkaitan dalam membentuk fondasi pertahanan nasional Indonesia. Keduanya menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibangun di atas perpaduan antara kekuatan fisik, spiritual, dan ideologis yang menjadi warisan berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Kemudian selebihnya adalah saran dan demikian selanjutnya dapat dipahami bahwa melalui makalah ini diharapkan ada pemahaman yang lebih mendalam terhadap sejarah Angkatan Bersenjata dan resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Diharapkan masyarakat Indonesia dapat semakin menghargai jasa para pendahulu serta menjadikan nilai-nilai perjuangan mereka sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di masa depan. Demikian Pak Dokter, pemaparan makalah mata kuliah Sejarah Islam Indonesia yang mengambil judul presentasi Hari Angkatan Bersenjata dan Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, langsung saja kita bincang-bincang. Satu untuk naskah, satu untuk sejarah Islam Indonesia. Jadi saya rasa Pak Farid ini kuasai materi ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bertanya untuk dua materi pada hari ini. Silakan. Langsung saja pertanyaan ke Pak Farid. Nah, izin Pak Dokter.
Izin bertanya. Apuan Pak Dokter. Apuan teman-teman, karena ini kuota Lingsumnya terbatas, tidak sama uh, jika waktunya pagi tadi. Jadi mungkin diefektifkan satu satu orang satu pertanyaan. Terima kasih. Saya izin bertanya, Pak Farid, tentang mungkin saya bertanya di mata kuliah naskah sejarah. Pertanyaan saya cukup simpel, karena memang menarik kemudian yang dibahas tadi tentang kitab yang bahkan yang diciptakan oleh Al Mubarak Furi. Nah, kemudian sempat tadi saya lihat bahwa kitab tersebut meraih juara satu. Jadi bisa dibilang kitab itu adalah kitab yang memang berkualitas tinggi di antara kitab-kitab yang lain. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan atau keistimewaan kitab tersebut sehingga kitab tersebut itu lebih unggul dari eh, kitab-kitab sirah Nabawiyah pada umumnya? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan lanjut teman yang lain. Kalau tidak ada mungkin saya favorit. Ya, silakan. Terima kasih. Eh, Kalau untuk saya juga di naskah tadi eh, sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Bin Talib bahwa eh, tadi cukup menarik untuk diulas. Namun di samping itu mungkin saya akan menyoroti tentang biografi dari penulis itu. Jadi mungkin saya meminta Saudara Pak Farid untuk lebih memperjelas biografi dari penulis, mungkin mulai dari silsilah, kemudian mulai dari mana dia belajar, lalu kemudian sampai ke tanah Arab atau bagaimana asalnya dari mana. Mungkin ya intinya seputar biografinya saja Pak. Jadi mungkin itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Tapi itu pertanyaan saya sudah saya titik di belum chat. Nah, silakan Pak Talib. Sudah Pak Dokter tadi. Oh, sudah. Saya Jadi ketik berapa? tadi. Sudah berapa pertanyaan? Baru dua Baru Pak dua Dokter. Pak. Pak Talib dan Pak Arjun. Oh ya, tambah lagi satu Anisanya. Cewek satu. Lanjutkan saya. Jadi ya, tapi saya membahas ini mata kuliah sejarah Islam Indonesia. Jadi tadi sempat dipaparkan oleh materi tentang TNI, kemudian Angkatan Bersenjata, dan bagaimana resolusi JAD dari Kiai Haji Hashim itu sendiri. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini, mengapa dalam ingatan sejarah nasional itu kadang peran tentara lebih sering menonjol, padahal ternyata bisa dikatakan bahwa resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga memiliki pengaruh besar dalam
memberikan apa dalam memberikan pergerakan atau perlawanan rakyat terhadap penjajah. Ya, seperti itu. Ya, sudah ya? Nah, oke, silakan dijawab Pak Muhammad Farid semua. Ya, Pak Dokter, 3 pertanyaan. Penanya pertama dan kedua bertanya terkait studi naskah sejarah, dalam hal ini kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Sementara penanya ketiga terkait Hari Angkatan Bersenjata dan Resolusi Jihad, studi sejarah Islam Indonesia, dari Tuti Wahyuni. Jadi pertama terkait apa yang ditanyakan oleh Saudara Abdul Muthalif, eh, menyangkut kelebihan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Eh, apa saja keunggulannya dibanding kitab Sirah Nabawiyah lainnya. Apalagi kitab Ar-Rahiqul Maktum ini pernah ditetapkan sebagai juara 1 tingkat internasional, tingkat dunia lah, bahwa eh, dalam lomba sayembara penulisan Sirah Nabawi, kitab Ar-Rahiqul Maktum ditetapkan sebagai juara pertamanya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Kitab ini menjadi catatan sejarah, menjadi pemenang mutlak sayembara internasional yang diselenggarakan oleh eh, Rabita Alam Islami yang berpusat di Mekah. Jadi apa perbedaannya dengan kitab Sirah Nabawiyah lainnya? Kalau kitab Sirah Nabawiyah lainnya dari penulis langsung ke pembaca. Kalau kitab Ar-Rahiqul Maktum dari penulis disaring oleh sejumlah banyak ulama-ulama yang di dalamnya berkumpul ahli sejarah, ahli fikih, ahli hadis, menyeleksi uh, naskah uh, sejarah yang masuk. Artinya kitab ini terseleksi di ulama yang sudah diakui, kemudian baru ke pembaca. Jadi beda dengan kitab lainnya yang dari penulis langsung ke pembaca. Kemudian kelebihan kitab Ar-Rahiqul Maktum ini, penulisnya menggunakan metodologi seleksi riwayat yang sangat ketat, yang dalam bahasa Arab disebut Sahihul Azhar. Jadi banyak kitab sejarah klasik seperti Sirah Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisam yang mengumpulkan semua riwayat yang ada, baik yang sahih, hasan, bahkan yang daif sekalipun, itu semua dikumpulkan demi kelengkapan cerita. Sementara dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri itu menerapkan kritik hadis yang ketat. Nah, karena ini berbicara sirah nabawiyah, berbicara tentang sejarah Nabi, tentu yang banyak menjadi referensi adalah hadis yang mencatat apa saja yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi. Tapi Syekh Safiur Rahman menerapkan kritik hadis yang ketat. Beliau menyaring materi penulisan dengan mengambil riwayat-riwayat yang valid dan kuat saja, serta menjauhkan kitab ini dari kisah-kisah yang berbau Israiliyat. Jadi semua cerita atau kisah yang ada bau-bau Israiliyatnya, atau berbau cerita rakyat atau mitos kuno, atau ada di dalamnya riwayat daif, itu dinafikan demi menjaga orisinalitas kisah Nabi. Kemudian kelebihan yang ketiga, bahwa dalam penulisan kitab Ar-Rahiqul Maktum ini terdapat narasi yang objektif sekaligus moderat. Jadi kitab ini mengambil jalan tengah. Penulisannya sangat sistematis dan proporsional.
Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri menyajikan fakta sejarah apa adanya, secara objektif, tanpa bias sektarian, namun tetap mampu mempertahankan kedalaman analisis pada momen-momen krusial seperti pada Perang Badar, Perjanjian Hudaybiyah, ataupun pada Piagam Madinah. Kemudian kitab Ar-Rahiqul Maktum juga gaya bahasanya indah, mengalir dan modern. Jadi bahasanya itu tidak kuno. Sampai sekarang itu juga yang menjadi alasan kenapa setiap kitab ini mengalami cetak ulang, langsung menjadi apa namanya itu bestseller. Jadi kitab ini ditulis dengan standar akademis yang tinggi. Gaya bahasanya sangat hidup, puitis tapi lugas, dan mengalir seperti novel sejarah. Hal ini mungkin yang membuat para pembaca modern, baik akademisi maupun orang awam sekalipun, itu bisa merasakan emosi atau atmosfer kehidupan yang terjadi pada zaman Rasulullah, dan tanpa merasa bosan. Nah, yang kelima mungkin kelebihannya adalah sistematika penulisannya yang sangat rapi. Itu kronologis, artinya peristiwa itu diceritakan runtut secara berurutan, dan berurutannya sesuai dengan tema. Jadi kronologis dan tematis. Dimulai misalnya dari kondisi geografis, silsilah suku Arab, kemudian ada peta sosiologis sebelum Islam masuk. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian yang jelas antara fase dakwah Makkiyah, Madaniyah. Kemudian itu juga dijelaskan, dipetakan asbabun nusulnya. Jadi saya kira itu sebagai kesimpulan bahwa jika kitab sirah klasik unggul dalam hal orisinalitas sumber primer, maka kitab Ar-Rahiqul Maktum unggul dalam hal akurasi, penyaringan riwayat, dan penyajian yang relevan dengan nalar pembaca modern. Kitab ini juga berhasil merangkum ribuan halaman literatur sirah klasik yang awalnya dianggap rumit menjadi satu jilid buku yang padat, sahih, dan sangat nikmat dibaca. Jadi, saya kira itu menjawab pertanyaan saudara Abdul Muthalif. Kemudian pertanyaan saudara Arjung Marendeng bahwa mungkin maksudnya silsilah Nabi ya, Pak Arjun. Jadi Bukan, ya, biografi penulis buku Sirah Nabawiyah tadi, Pak. biografi. Biografi penulis kitab Sirah Nabawiyah yang Oh, kan itu. ya, tadi di presentasi saya menjelaskan secara singkat saja Ya, bahwa jadi maksud saya mungkin bisa lebih didetailkan. ya, Kayak guru kemana misalnya. tidak terlalu detail karena di buku sirah, di buku yang ditulisnya sendiri itu, penulisnya malah eh, tidak mencantumkan riwayatnya. Yang menulis biografi Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri itu justru ulama yang memberikan taklik atau penjelasan tambahan dari kitab Ar-Rahiqul Maktum tersebut. Ya, yang jelas sudah diketahui umum bahwa Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri selain seorang penulis sejarah, sirah nabawiyah, dan tarikh Islam pada umumnya, beliau juga adalah muhaddisin, ahli hadis. Jadi kalau seorang ahli hadis memang uh, sangat cocok menulis sirah nabawiyah, karena referensi utamanya menulis sirah nabawiyah adalah hadis. Dan selain dikenal sebagai muhaddisin, seorang ulama yang dikenal, yang lahir dan besar di India, nama terakhir yang melengket di namanya itu menjadi tempat tinggalnya. Jadi Al-Mubarakpuri itu sebetulnya nama daerah di India, Al-Mubarakpur, Mubarakpur. Jadi Syekh Safiur Rahman aslinya orang Mubarakpur di India.
Dia dikenal luas sebagai seorang akademisi, dosen, dan ulama yang dikenal luas di India. Namun dampaknya setelah menulis kitab Ar-Rahiqul Maktum dan ditetapkan sebagai eh, juara satu dalam dalam sayembara penulisan Sirah Nabawiyah, Syekh Safiur Rahman kemudian banyak diundang ke berbagai negara dalam banyak muktamar dan konferensi eh, terkait dengan eh, buku yang ditulisnya tersebut. Saya kira itu tambahan saja. Saya kira Pak Arjun jauh lebih tahu, apalagi riwayat hidup Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu bisa kemudian di searching di Google. Saya kira itu ya. Kemudian eh, pertanyaan ketiga dari Tuti Wahyuni. Eh, ini bukan studi naskah sejarah, tetapi studi sejarah Islam Indonesia. Mengapa, pertanyaannya, mengapa dalam sejarah nasional tidak banyak disebut peran resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, padahal resolusi jihad tersebut pengaruhnya sangat besar dalam perlawanan kolonialisme. Jadi eh, kurang munculnya narasi resolusi jihad yang dicetuskan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam penulisan sejarah nasional Indonesia itu eh, saya kira salah satu kajian menarik dalam historiografi. Jadi meskipun dampaknya sangat masif, bahkan menjadi motor penggerak utama spiritual dan massa yang melahirkan pertempuran 10 November di Surabaya, peran resolusi jihad ini memang harus diakui terpinggirkan dalam narasi resmi negara selama puluhan tahun. Jadi mungkin ya, ini pendapat pribadi saya, mungkin karena di sana ada dominasi historiografi militeristik. Nah, biasa kita sering dengar ungkapan yang mengatakan bahwa pemenanglah yang menulis sejarah. Jadi sejarah nasional Indonesia itu ditulis panjang dalam masa sentralisme rezim Orde Baru, sehingga mungkin menjadi alasan mengapa peran resolusi jihad itu terpinggirkan. Yang muncul kemudian adalah dominasi perang militeristik. Jadi arah penulisan sejarah selama masa Orde Baru itu sangat militeristik. Nah, tentu hal ini bisa dilihat pada eh, heroisme tentara resmi seperti TKR, TRI yang kemudian menjadi TNI, dan tokoh-tokoh sekuler nasionalis itu lebih diangkat di dalam narasi buku sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sementara peran resolusi jihad, Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah itu terpinggirkan. Kemudian yang kedua mungkin adanya desakralisasi kata jihad demi stabilitas politik. Jadi pemerintah atau negara itu semacam ada fobia terhadap kata jihad. Jadi ada fobia stigma radikal. Kata jihad itu sendiri atau istilah perang suci yang ada dalam dokumen resmi resolusi jihad dikhawatirkan dapat memicu sentimen sektarian atau radikalisme di kalangan masyarakat bawah. Saya kira itu yang bisa saya menjawab pertanyaan saudari Tuti Wahyuni. Saya kira demikian Pak Dokter. Mungkin Pak Sadina Sadana bisa menambahkan. Iya, sudah ya? Ya, Ya Pak Dokter. ya sudah, Bi. Tidak usah ditambah. Yang pertama, kita kan mengkaji naskah. Sebenarnya saya tertarik kajian naskah itu eh, lokal, tapi sudah terlanjur ya dibagi. Hmm,
berbicara tentang kajian naskah, tema-tema yang kita ingin kaji itu di dalamnya ya sebuah karya eh, yang paling penting. Pertanyaannya tadi Arjun itu bagus ya terkait biografi. Nah, setiap karya hadir ditulis oleh seorang tokoh, tokoh tokoh sejarawan, budayawan, eh, yang paling penting itu kurikulum vitae, ya, biografinya. Biografi itu hmm, adalah berbicara tentang riwayat, perjalanan karir. Nah, perjalanan karir eh, tokoh tersebut. Mengapa bisa tokoh itu melahirkan sebuah karya yang begitu hebat? Tentu untuk melacaknya dari biografi. Nah, biografinya itu yang paling pokok. Biografi itu berbicara tentang riwayat, prestasi, eh, kemudian latar belakang keluarganya, perkawinannya, lingkungan yang mendidik mereka, dia. Nah, jadi dengan mengetahui lingkungan, hidup pada masa siapa, rezimnya, apakah ketika dia berkarya di situ diapresiasi oleh pemerintah setempat. Nah, itu semua seharusnya ada diuraikan dalam biografi. Nah, itu yang pertama ya. Nah, setelah kita mengenal biografinya, misalkan Pak Farid, lalu dia menulis sebuah karya, wajar. Karena perjalanan karirnya dan karya-karyanya memang sudah banyak ya. Dan dia hidup di bawah rezim yang memang juga memberikan dukungan. Jadi, jadi ketika kita ingin sukses, seseorang sukses, itu tidak sendiri, ya. Ada intervensi pemerintah. Nah, hal itu kenapa saya katakan ada intervensi pemerintah? Nah, jadi kita harus kembali ke sejarah ya. Kemajuan peradaban Islam periode klasik itu kan intervensi, ya kan? The Golden Age, masa keemasan Islam itu kan intervensi. Intervensi di sini maksud saya adalah pemerintah memfasilitasi sumber daya SDM manusianya untuk berkarya. Nah, jadi ada dukungan lingkungan, keluarga, lingkungan, pemerintah, sehingga beliau mampu melahirkan karya. Karena dari karyanya itulah, ilmunya itulah bisa dia eksis karena mereka difasilitasi ya, logistiknya didukung dan lain-lain sebagainya. Jadi terjamin hidupnya. Jadi dia hanya berpikir, ya seharusnya ada tadi itu bagus. Ada memang disinggung ya sepintas. Yang kedua, Pak Parit ya, naskah yang kita angkat ini sebenarnya pada tahun berapa beliau hidup dan berkarya? Karena Sirah Nabawiyah ini banyak yang menulis. Nah, tahun berapa dia itu? Karyanya lahir ini tahun berapa? Hidup pada masa pemerintahan siapa? Jadi meskipun kita katakan tadi akurat penulisannya mulai dari awal sejarah Islam sampai wafatnya Rasulullah, memang lengkap. Tapi kita perlu bandingkan. Nah, dia lahir tahun berapa ini karya? Nah, padahal banyak karya lahir sebelumnya misalkan. Nah, ini kan bisa saja patut dipertanyakan. Nah, jadi tujuan kajian naskah studi naskah ini adalah untuk studi banding terhadap karya
yang membicarakan hal yang sama. Begitu, membicarakan hal yang sama. Semua orang bisa, ya, menulis, ya, pokok-pokok isi pembahasan dalam karya tersebut. Tapi yang ingin kita tahu sejarah itu jangan lupa, apakah ada karya sebelumnya dan dia jadikan kerujukan itu, karya itu, lalu dia menulis. Nah, gitu. Nah, kita kan tidak hidup pada masa Nabi. Abad ke-7, 13 sampai 18 sampai modern, abad ke-20 ini, berapa jaraknya itu? Jauh sekali tuh. Nah, jadi harus ada pembanding sebenarnya. Maksudku tadi, kepalidan data yang beliau tulis, ya, meskipun sudah dia bestseller, artinya laku yang luar biasa, tapi kan harus ada data pembanding tuh ya. Tapi tidak apalah ini, ya, tidak apa. Ya jelas Pak Farid sudah menguraikan sesuai kemampuannya. Jadi saya minta nanti ke depan, ketika menulis naskah, apa, harus ada data pembanding. Sebenarnya karya ini lahir tahun sekian. Sebenarnya ada yang mendahului. Nah, begitu. Tapi beliau tidak merujuk dari buku yang ada. Nah, misalkan primernya yang mana sekundernya. Sejarah kan dua, ya, primer, sekunder, bahkan tiga, tertier. Itu sumber sejarah itu ada tiga, ya, primer, sekunder, ter tertier. Nah, itu. Jadi itu tadi saya tidak temukan, tapi tidak apalah, ya. Kemudian terkait dengan resolusi jihad, apa betul kurang pembahasan dalam sejarah dunia di sekolah, madrasah, sanawiyah, SMP, mulai SD itu sudah dibahas, SD, SMP, SMA, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Apakah itu tidak menjadi pembahasan dalam sejarah Indonesia? Sebenarnya ketika kita bertanya kurang pembahasan, apa betul? Nah, karena sebagaimana Pak Pari tadi menyatakan, eh, dikhawatirkan kata jihad dimaknai salah, padahal tidak. Jihad itu banyak maknanya, ya, banyak maknanya. Jihad itu kan berjuang. Ketika ada orang yang melakukan intervensi terhadap diri kita sendiri, ingin mencelakakan kita, lalu kita pertahankan diri kita, itu jihad itu. Nah, jadi ketika Belanda kembali mau datang ke Nusantara, nah Soekarno dengan Hatta menyatakan bahwa bagaimana ini kita baru-baru perang. Nah, pihak kolonial ini kembali mau datang dengan alasan ingin membebaskan eh, tawanan-tawanan perang yang ditahan dulu, tapi mereka membawa persenjataan. Nah, ini motifnya lain. Nah, bisa-bisa ini kita mau kembali dijajah. Nah, begitu. Jadi, itu tadi saya tidak temukan penjelasan. Jadi, Soekarno dan Hatta rapat, bagaimana ini solusinya? Nah, ini tentara lelah. Tentara kita lelah, capek. Tiba-tiba datang lagi kolonial, tapi mereka datang tujuannya katanya untuk membebaskan saja. Tapi mereka membawa persenjataan. Nah, ini berbahaya ini. Bisa-bisa kita kembali dijajah ini. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya, karena tentara baru-baru perang, masih capek, lelah, 45, 47 ya. 45, 47 kembali datang. Masih capek, belum ada persiapan yang matang ini. Nah, lalu mereka rapat bahwa kita gerakkan seluruh masyarakat. Tapi untuk menggerakkan seluruh masyarakat di Pulau Jawa ini,
Siapa yang bisa memberikan fatwa? Ah, begitu. Siapa yang bisa memberikan fatwa? Hmm, yang bisa memberikan fatwa. Oh ya, saya tahu. Ya, begitu toh. Nah, kita ke Jombang saja bicara dengan siapa? Siapa tadi ulamanya yang kita maksud itu yang mengeluarkan resolusi jihad? Hah? Ya Haji Hasyim Asy'ari Pak Dokter. Ya, Kiai Haji Asari. Itu ulama yang harus mati. Datangi saja dia, apapun yang dia katakan pasti didengar oleh masyarakat. Ya, iya toh? Mencintai, kesimpulannya ditemuilah toko ini menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta pandangan. Jadi ini Presiden Soekarno meminta pandangan. Bagaimana ini? Nah, bilang oke, lanjutkan saja perjuangan. Yang apa? Yang berjuang untuk melawan kolonial, gugur dia syahid. Nah, gitu. Nah, gugur. Barang siapa mencintai tanah airnya, eh, bagian dari iman. Nah, itu tidak ada, bukan hadis itu ya? Bukan hadis itu. Mencintai apa itu hadis nih anunya jargonnya Ki Haji Hasyim Asy'ari itu, Pak Farid. Hubbul watan, mencintai tanah air, Watan minal iman. minal iman. Itu bukan hadis, itu adalah fatwa anak-anak, bapak, remaja, eh, para kaum muslimin, non muslim, silahkan semua berjuang ya, untuk mempertahankan tanah airnya. Nah, maka rapatlah ulama-ulama Jombang ya di Jawa. Itulah kesimpulannya. Lanjutkan saja, kita harus melawan. Nah, gitu. Nah, jadi kita harus berjuang. Jadi jihad yang dimaksud di sini oleh karena kita kan tertindas mau kembali dijajah. Motifnya sebenarnya mau dijajah kembali. Hmm. Kalau kau perang mati syahid. Nah, itu luar biasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad. Timbul semua semangat. Yang tadinya capek, kembali bersemangat. Mau kau dijajah selamanya lagi. Atau lebih baik kita mati. Pertahankan negara kita. Nah, mau ki dijajah kembali Pak Farid. Mau dijajah kembali Pak Farid. Hah? Iya Pak Dokter. Tidak Pak Dokter. Jadi harus ki dilawan Pak Talib. Nah, Pak Sahdino ini baru bergabung. Tidak pernah ada hadir nih Pak Sahdino. Itu Nah, tutup mau dijajah Pak Dokter. Tuti yang jajah nanti suaminya tuh ya. Jadi begitu. Nah, nah ini kewajiban Bapak nanti Ibu. Kalau memang sudah di sekolah-sekolah tidak digaungkan lagi resolusi jihad itu. Padahal kemerdekaan yang kita peroleh ini adalah berkat kiai kita. Jadi kalau dihilangkan itu pembahasannya di sekolah, berarti kita melupakan sejarah tak. Jadi persepsi negatif jihad itu adalah mak bom, bukan itu. Jadi dosen sejarahnya yang salah menjelaskan kepada siswanya. Ya, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ketika kita ingin dijajah kembali. Ya toh? Sekarang berjihad juga. Jihad apa sekarang? Jihad apa sekarang, Pak Farid? Hah? Jihad apa sekarang? Siapa yang bisa jelaskan saya? Hah? Iya Pak Dokter. Jihad apa sekarang namanya kita? Kita sekarang juga harus berjihad. Jihad apa sekarang namanya? Ya jihad Hah? tulis jurnal Hah? Pak Dokter. Apa? Berjihad menuntut ilmu pengetahuan. Itu, Pak. Jadi Bapak kapan meninggal dalam menuntut ilmu pengetahuan, Bapak berjihad dan surga balasannya. Yang penting Bapak ikhlas betul menuntut ilmu pengetahuan. Bapak mati syahid Pak Sahdino. Ya, berjihad sekarang. Jadi
Kalau kita salah-salah menjelaskan jihad, bom, bom, itu memang persepsinya negatif. Toh? Toh? Ya, begitu Pak. Di, jadi kewajibannya Bapak nanti menjelaskan secara benar ketika Anda mengajar sejarah. Tidak ada itu penjelasannya sejarah masalah resolusi. Bapak yang jelaskan, tambahkan di situ. Bapak berdosa kalau tidak menjelaskan itu. Makanya dalam mata kuliah ini dijelaskan Bapak. Resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, begitu Pak ya? Hmm. Ya, cocok itu. Jadi jihad Bapak yang kedua adalah menyelesaikan artikelnya. Nah, kapan tidak selesai? Saya tidak kasih lulus Bapak. Ya. Berjuang. Satu, kajian naskah. Studi biografi. Satu, apa? Islam Indonesia. Oke, tidak usah lama. Insya Allah minggu depan kita, tidak usah direspon saya punya ya. Minggu depan kita lanjut, kembali kuliah normal. Jam 8 Pak Di, Pak Farid. Ya, sejarah Islam Indonesia Pak Dokter. Kalau Ya, studi jam, naskah Jumat malam. kita gabung bisa jadi seperti ini. Malam Pak Dokter. Tidak masukku, kita gabung saja. Seperti ini toh? Tapi pagi Pak Dokter. Iya pagi toh? Supaya cepat. Tapi harus selesaikan artikelnya dulu toh ya. Oke, baik Bapak, Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita screenshot juga. Saya sudah screenshot itu, kita tambahin untuk penguploadan data. Kasih aktif semua dulu kameranya, no. Arjun, kenapa kau itu bergelap-gelap terus, Arjun? Ya, ya. Tidak kelihatan muka, tak? Mati lampu, Pak. Dari Berjihad dulu, melawan Pak. kantuk Pak Dokter. Itu Ibu Indasari, ada suaminya itu berjihad tong sebentar ya. Silakan. Oke, silakan. Screenshot dulu. Saya sudah screenshot, kita tambah. Sudah Pak Dokter. Sudah, oke, baik. Bapak, Ibu, insya Allah minggu depan kita lanjut. Tidak usah malam ya. Hari apa itu? Hari apa sebenarnya? Hari Jumat dan hari Ahad, Pak Dokter. Iya, Kita terus hari, nih mau malam, Pak. iya karena tadi keluar Kak. Oh. Toh, keluar Kulihat Kak. kita di Gagata. Di mana? Ketemu di mana? Kita lihat di mana? Kulihat kita di jalan. Mobilnya ini Pak Prof Abu Hayy ganteng dah lagi. Di mana? Di mana itu bohong itu Ibu Indah. Ibu Indah berjuang mengamati saya. Pak Pak Farid bagaimana ini anak buah Pak Farid dosennya nak amati terus saya baru tidak Andalanku dulu ini Pak Farid, Pak Abu Hayy waktu jadi kajur. baru tidak ada kuenya bagaimana caranya? Selalu dikasih kue. Oh gitu. Oke, mohon maaf atas segala. Kita jangan mikir tegang nah. Artinya kita santai-santai saja berdiskusi, toh? Usahakan dari tadi tegang Pak Dokter. ya nanti tegang Ibu Indah sama bapaknya di rumah itu ya. Jadi jadi apa? Kita selesaikan artikelnya. Selesai artikelnya, selesai juga kuliah. Nah, baru nanti siapa yang tinggal di Makassar? Pak Talib di Makassar, Pak Talib di Goa. Di Mamuju, Oh di Mamuju. Sekira ada di Makassar. Iya. Arjun di Makassar, Pak Arjun. Di pulau, Pak. Oh, tidak masuk Pulau gua ada sama. bantu nanti menginput data tuh ya. Jangan Oh, lupa Le. Sadino di Makassar Pak Dokter. Pak Oh di Sadino. mana Ki Sadino? Di Kecamatan Talo, Pak Dokter. Oh bisa jadi nanti ketemu Ki di bawa laptop tak wajar Ki caranya menginput data. Insya Allah, Pak Dokter. Terlalu banyak kelas pusing Kak. Ambil semua teman-teman bantu Kak. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah minggu depan kita berlanjut seperti biasa. Seperti ini bincang-bincang saja. Baru apa? Tidak usah bikin makalah nah. PPT saja. Kenapa ke makalah terus kita bikin Pak? Tadi bagus PPT-nya. Itu sejarah Islam Indonesia, toh? PPT saja. Oke, baik Bapak. Kita tutup perkuliahan ini. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi saya keluar makna dari rumah. Makasih. wabarakatuh.